Nah, untuk itu barangkali nanti akan saya beri, kita reschedule ya jadwal pertemuan, kita percepat biar materi sampai dengan UTS itu dapat kita kejar lah. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya mencoba di liburan kemarin itu membuat buku bahan ajar lah ya. Tapi itu buku itu masih asli translate ya, translasi dari bukunya Safi. Jadi saya belum sempat mengedit dengan bahasa yang mudah difahami. Filenya sudah saya bagikan tadi, nanti akan saya bagikan per bagian ya. Hari ini saya bagikan chapter 23. Kayaknya materi yang saya upload di Pandu Daring itu kayaknya harus kita review deh. Kita tambahi saja materi yang ada di yang pernah saya sampaikan, baik di PowerPoint maupun yang di buku ajar ini. Nanti secara utuh buku ajar ini dapat rekan-rekan semua download ya. Nanti akan saya upload juga di Pandu Daring, saya tambahkan sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Meskipun bahasa Indonesianya itu belum memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Karena ini masih terjemahan asli dari bukunya Safi. Saya akan berusaha barangkali di sela-sela waktu untuk menyempurnakan. Tapi sementara untuk bahan pembelajaran cukup lumayan lah kalau menurut saya, bisa cukup membantu rekan-rekan memahami. Buku ini saya beri judul Pemasaran Digital. Menyesuaikan dengan apa ya, topik kekinian lah gitu ya. Kalau e-marketing itu kan diterjemahkan sebagai elektronik marketing, pemasaran elektronik, terjemahan secara harfiahnya, secara letterlek begitu. Cuma apa namanya, isu kekinian kan bukan elektronik lagi, tapi sudah ke digital, pemasaran digital lah gitu. Silahkan, meskipun ini ada apa namanya, catatan lah gitu ya, ada materi dalam bentuk makalah gitu ya, dalam bentuk buku ajar, tapi tidak salah apabila rekan-rekan juga menyiapkan catatan lah, barangkali di buku ajar ini ada catatan-catatan yang perlu ditambahkan, karena ya tadi itu, ini masih murni terjemahan bahasa Inggris, jadi mungkin bahasanya agak sulit difahami. Namun demikian, saya mencoba nanti untuk melengkapi di penjelasan agar mempermudah pembahasannya, mempermudah pemahaman rekan-rekan semuanya ya. Saya tidak sempat, saya sebenarnya banyak stok PowerPoint ya, cuma kebetulan kok saya cari-cari dari tadi belum ketemu. Biasalah, kalau kita banyak file itu kadang-kadang lupa naruhnya di mana file itu. Nah, daripada saya lama waktunya belum mulai, ya sudah saya tayangkan aja ini. Nanti kita gunakan sebagai bahan diskusi. Nanti kalau sudah ketemu filenya, saya share saja di grup ya, atau di Pandu Daring. Jangan lupa juga melakukan absensi ya, mengisi daftar hadir di Pandu Daring. Pandu Daringnya belum saya buka ya, nanti saya isi sendirilah, saya isi. Yang paling penting absen di Bitly itu, yang dari fakultas itu mungkin supaya diisi. Nah, seperti biasa,
Karena saya off berapa minggu nih ya, 3 minggu off, jadi agak lupa nih. Nanti sambil lalu saya ingat-ingat, kira-kira sampai mana kemarin kita diskusinya. Biasanya kalau dalam kita bicara strategi di manajemen strategi ya, kita mulai dari analisis lingkungan. Nah, analisis lingkungan ini digunakan untuk menentukan strategi mana yang harus kita ambil, kita tentukan. Dari analisis lingkungan itu akan muncul analisis SWOT kan gitu ya. Nah, saya kira rekan-rekan semua sudah pada paham itu. Nah, di strategi pemasaran digital ini pun sama. Kita juga melakukan analisis lingkungan dulu sebelum menentukan strategi mana yang harus kita tentukan. Meskipun nanti tidak spesifik, kita akan mengambil strategi mana karena tergantung kepada kondisi, situasi, kekuatan, kelemahan yang ada di sebuah perusahaan dan apa yang terjadi pada peluang dan ancaman yang ada di lingkungan. Nah, maka barangkali ada banyak alternatif strategi yang bisa kita pelajari nanti. Terus yang mana yang akan kita gunakan? Nah, tergantung pada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, seperti kalau di marketing itu, di strategi pemasaran, biasanya ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Sama ini, yang pertama adalah lingkungan mikro. Kalau secara garis besar sebenarnya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah lingkungan pemasaran digital. Di gambar ini menggambarkan lingkungan pemasaran digital. Yang di kotak tengah ini adalah lingkungan mikro. Jadi di situ ada organisasi, lalu kemudian ada supplier yang bulat ini ya, ini adalah supplier, pemasok, dan ini adalah intermediary. Sudah kita saya sederhanakan saja. Di sebelah kiri ini adalah belakang, di belakang perusahaan. Perusahaan kan menghadap ke depan, ke depannya itu sebelah kanan ya. Kenapa kok menghadap ke depan? Karena di sana ada customer. Karena berhadapan dengan customer, pelanggan di situ. Nah, di belakang perusahaan itu ada supplier. Jadi gampangnya mempermudah pemahamannya begini. Organisasi ini kan ini kita di sini di organisasi itu yang memproduksi, mengolah barang dan jasa di sini. Yang mengolah produk itu di sini di organisasi ini. Untuk mengolah produk kita membutuhkan supplier. Tidak jarang perusahaan itu membeli bahan baku dari supplier melalui intermediari, melalui perantara supplier. Tapi ada juga yang langsung dari supplier. Itu gampang memudahkan apa namanya pemahaman kita. Lalu di depan itu ada customer yang paling ujung. Untuk menyalurkan, menghantarkan produk dari perusahaan ke customer itu bisa melalui juga intermediaris atau perantara, distributor ya. Ada juga yang langsung ke customer, tapi umumnya karena ada intermediaris, maka di situ digambar ditulis ada intermediaris, ada perantaranya lah gitu. Ini lingkungan internal. Lalu kemudian di atas dan di bawah, di samping perusahaan itu ada kompetitor, perusahaan pesaing, organisasi pesaing. Nah, pesaing ini pun misalnya organisasi kita atau perusahaan kita adalah produsen air mineral misalnya. Dia akan memiliki konsumen atau pelanggan yang sama, atau bahkan mungkin juga memiliki pemasok yang sama, botol kemasannya misalkan kan dari pemasok itu. Nah, bisa jadi kita mengambil dari pemasok yang sama. Nah, dari mana value-nya? Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah value
yang bisa kita tawarkan di dalam lingkungan internal ini. Atau bisa jadi pemasok ini macam-macam. Kalau kita lihat di belakang ya, pemasok ini macam-macam. Ada botol kemasan air mineral merek A, ada botol kemasan merek B, dan seterusnya. Kita bisa memilih mana yang paling memiliki value yang tertinggi, yang superior yang mana. Jangan dibahasakan mencari supplier dengan biaya yang paling murah. Karena belum tentu murah itu bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Bisa jadi karena kita hanya berpikir murah, ternyata kualitasnya nggak bagus. Sehingga value yang kita dapatkan juga rendah. Nah, sehingga bahasa filosofinya, kalau bahasa strateginya, itu disebut kita mencari value yang paling bagus dari pemasok agar bisa kita proses di perusahaan dengan menghasilkan produk yang memiliki value juga yang bisa kita tawarkan value itu kepada customer. Nah, inilah di situ bagaimana kita memenangkan persaingan di antara para kompetitor kita ini. Ya, kita harus bisa membuat value yang paling bagus yang mana gitu. Value yang paling maaf, value yang paling menguntungkan yang mana gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya ini adalah lingkungan internal. Kenapa mikro ya? Sorry, bukan lingkungan internal, tapi kalau bahasa marketing menyebutnya lingkungan internal. Lingkungan mikro, bukan lingkungan internal. Lingkungan micro environment. Kenapa disebut lingkungan mikro? Karena mereka ini relatif dapat kita kendalikan dengan strategi perusahaan. Pemasok misalkan, pesaing misalkan, kan itu di luar perusahaan itu. Semua ada di luar perusahaan. Tapi relatif dapat dikendalikan, dapat direspon dengan cepat oleh perusahaan. Misalnya pemasok meng-create harga lebih rendah. Mungkin kita segera bisa kita antisipasi melalui strategi yang lain. Mungkin harga kita tetap, tapi kemasan kita perbaiki atau kualitas produk kita perbaiki. Itu merupakan respon. Tapi kalau lingkungan makro yang di luar ini, ada internasional, ada society, ada spesifik country spesifik, ada teknologi. Ini adalah lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi perusahaan itu hanya merespon, hanya menyesuaikan dengan dengan perubahan apa yang terjadi di lingkungan makro ini. Perusahaan harus segera melakukan adaptasi. Hanya adaptasi saja yang bisa dilakukan perusahaan. Perusahaan tidak bisa mengendalikan mereka, tidak bisa mengendalikan society, tidak bisa mengendalikan kondisi ekonomi perekonomian sebuah negara, tidak bisa mengendalikan teknologi, tapi menyesuaikan, mengadaptasi teknologi. Itu yang kenapa disebut dengan lingkungan makro. Di bab ini kita membahas, di bab 2 dan 3 ini kita membahas dua-duanya. Ada apa saja di dalam lingkungan mikro dan makro itu. Kita coba jelaskan. Tapi sebelumnya, jadi apa yang paling penting di lingkungan mikro itu? Di lingkungan mikro itu dikenal sebagai lingkungan operasi. Jadi merupakan pasar langsung dari sebuah organisasi, pasar langsung dari sebuah perusahaan. Nah, bagaimana cara perusahaan membentuk kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang terbaik melalui pesaing, perantara dan pemasok yang berada pada bagian hulu di pasar.
Itu yang di lingkungan mikro. Lingkungan makro itu disebut dengan lingkungan jarak jauh. Jadi ini merupakan apa namanya analisis lingkungan mikro. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Oke, saya lewati. Ini kalau kita lihat tabel 2, yang ada di lingkungan mikro itu banyak. Jadi yang pertama adalah marketplace. Di dalam marketplace itu ada kekuatan persaingan, tadi saya sampaikan. Ada rantai nilai, rantai nilai dari hulu ke hilir. Jadi ada rantai nilai di situ. Nanti coba kita urai satu persatu. Lalu ada struktur saluran baru, ada lokasi perdagangan. Lokasi perdagangan secara online di mana? Bukan lokasi perdagangan secara fisik ya, tapi lokasi perdagangan secara digital itu di mana yang terbaik. Ada pengaturan transaksi jual beli. Ada model bisnis dan aliran revenue yang baru, new revenue stream. Nah, kemudian di lingkungan mikro, kita melihat organisasi kita, diri kita di dalam perusahaan. Apa yang harus kita evaluasi di dalam perusahaan? Yang jelas adalah kemampuan beradaptasi kita. Kemampuan beradaptasi perusahaan. Nah, di depan ada pelanggan. Pelanggan itu sekarang ini memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan untuk menggunakan internet. Aksesibilitas penggunaan internetnya bagaimana? Jadi pelanggan kita sudah berubah, sudah suka melakukan pembelian di internet. Dan ada perilaku pembelian di dalam dunia online. Lain dengan perilaku pembelian di dunia offline. Jadi perilaku pembelian online ini lebih dahsyat daripada pembelian offline. Ya. Ini yang harus kita perhatikan di pelanggan. Ada pemasok tadi, di belakang kita ada pemasok ya. Bagaimana pemasok itu memiliki kemampuan juga untuk menggunakan internet. Perdagangan mereka, e-commerce mereka, jadi sudah menggunakan teknologi internet. Atau menggunakan barangkali berbasis software atau sistem operasi tertentu yang kira-kira mempermudah atau bahkan kita nggak bisa mengikuti. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu mengintegrasikan dengan sistem yang ada ini yang saya maksud integrasi. Mereka punya sistem informasi, teknologi informasi yang mereka gunakan apa, kita menggunakan apa, kira-kira bisa terintegrasi apa enggak. Lalu kita lihat tadi di atas dan di bawah itu ada pesaing. Nah, kita lihat kapabilitas pesaing. Nanti saya jelaskan apa itu kapabilitas. Lalu perantara juga sama. Antara perusahaan dengan pelanggan ada perantara. Antara perusahaan dengan pemasok ada perantara, ada intermediaries. Nah, itu berkaitan dengan kapabilitas para intermediaries ini yang memiliki kapabilitas yang baru. Atau bahkan mereka memiliki, di antara itu kita memiliki perantara baru. Nah, nanti kita bahas di bab pertama ini di lingkungan mikro hal-hal ini. Lalu di lingkungan makro yang kita bahas lebih luas terkait dengan sosial. Sosial itu ada privacy. Privacy satu negara, privacy orang Indonesia dengan orang luar negeri itu berbeda. Kalau orang Indonesia nanya, misalkan ketemu teman lama gitu atau ketemu orang baru, tanya namanya siapa Pak, terus kemudian selanjutnya kerja di mana. Nah, ini kalau orang Barat kayaknya privasi itu, menyinggung perasaan. Kalau Anda nanya pekerjaan Anda apa, itu mengandung privasi. Kalau kita tanya agamamu apa, itu privasi itu. Jadi kalau di Indonesia kayaknya biasa, tanya ketemu teman lama itu, bro, gimana kabarnya, berapa anakmu sekarang, nah, itu biasa. Tapi kalau di luar negeri itu privasi, ini kan sosial. Ada acceptable usage, ada sesuatu yang ini lupa nggak diterjemahkan, jadi masih bahasa aslinya yang lingkungan makro ini. Ada sesuatu hal yang produk yang biasa digunakan atau cara penggunaannya bagaimana di sebuah negara. Ini di sebuah komunitas, ini adalah sosial.
kebiasaan sebuah negara atau kemampuan kapabilitas sebuah negara menggunakan internet. Masyarakatnya terbiasa menggunakan internet atau tidak. Ini juga hal yang perlu kita pertimbangkan dalam pemasaran digital. Atau secara teknologi, ada enggak teknologi baru yang dikembangkan dalam mengintegrasikan sistem informasi? Atau bagaimana kita bisa menyesuaikan, mengadaptasi teknologi yang berubah? Apakah kita tetap menggunakan teknologi yang ada sekarang atau kita bisa melakukan penyesuaian dengan teknologi baru itu? Ketika kita kuliah biasanya offline, lalu berubah dengan cepat harus menggunakan online, maka kita dituntut untuk menyesuaikan, memiliki kemampuan adaptasi. Ini disebut dengan coping with technological change. Kita payahnya enggak pernah pakai Google Meet, payahnya enggak pernah pakai Zoom, ya karena dipaksa harus berarti kita memiliki coping with technological change yang cukup baik lah gitu. Termasuk rekan-rekan semuanya terpaksa di Android-nya, di laptopnya diinstal Google Meet, Zoom dan yang lain. Banyak platform media pembelajaran yang bisa digunakan secara online begini, tapi yang mungkin biasa kita gunakan ya Zoom dan Meet, karena memang dosennya yang tahu ya itu. Kalau barangkali ayahnya tahu yang lain, mungkin menggunakan yang lain. Tentu Anda juga akan misalnya ya, saya menggunakan apa yang baru itu, Omatic, apa namanya? Saya pernah mencoba itu, Omatic Cache kalau nggak salah itu. Nah, saya pernah mencoba itu. Kalau saya pakai itu terpaksa nanti Anda menggunakan. Mungkin di antara Anda ada yang, waduh HP saya nggak support lah, berarti ini nggak bisa coping with technological change itu yang dimaksud. Jadi nggak support teknologinya, itu termasuk technological change yang nggak bisa kita respon. Berikutnya ada di lingkungan makro itu ada tentu kondisi ekonomi, kondisi politik, legal, ethical, dan taxation. Itu kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita hanya bisa mengadaptasi saja. Itu diantaranya secara keseluruhan. Oke, kita coba urai satu persatu. Jadi di analisis mikro itu lingkungan, di analisis kedua-dua lingkungan ini sebenarnya kita harus menemukanali. Mungkin bahasanya agak aneh ya, menemukanali. Bukan hanya mengenali saja, tapi menemukan dan mengenali. Menemukan dan kemudian mengenali. Karakteristik, kalau di internal mikro berarti karakteristik organisasi dengan kapabilitasnya dikaitkan dengan lingkungan mikronya bagaimana. Sekarang apa bedanya kapabilitas dengan ability dengan capability? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya sama, kemampuan. Nah, ability kemampuan, capability kemampuan. Sebenarnya kalau dari makna filosofinya, dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Kalau ability itu kemampuan, kalau seseorang ya, misalnya siapa yang hadir di sini, misalnya Wiwin misalnya ya. Wiwin memiliki ability menggunakan teknologi Office 2019. Kemampuan. Jadi itu soft skill kalau secara pribadi ya, soft skill seseorang. Wiwin punya kemampuan mengoperasikan Office 2019. Nisa juga sama. Ini sama-sama ability. Nah, tapi ketika misalnya ada harus menggunakan di Office itu ada Office kan standar, biasanya kan Word, Excel, sama PowerPoint ya. Di laptopnya Wiwin dan Nisa ini misalkan ya.
Nah, kemudian ada sebuah tugas lah katakan, Pak Yahya kasih tugas, coba bikin gambar gitu, gambar desain gambar merek begitu ya, desain brand, desain gitu, membuat sebuah gambar desain brand merek di device-nya sama-sama ini, sama-sama Nisa dan Wiwin ini memiliki apa namanya laptop Asus gitu ya. Tapi speknya berbeda. Dua-dua anak ini, Wiwin dan Nisa, mungkin sama-sama bisa membuat desain grafis gambar tadi itu. Mungkin dengan diinstal apa namanya ya, Visio misalkan ya. Katakanlah yang paling sederhana Visio, atau mungkin Adobe Acrobat, Adobe Photoshop misalkan ya. Nah, dua-duanya bisa memiliki soft skill untuk meng-create apa namanya gambar dengan menggunakan Photoshop. Nah, sekarang itu ability, kemampuan, soft skill masing-masing orang, kemampuan orang sama. Nah, tapi kalau kaitannya dengan capability, kapabilitas, makanya saya tetap menerjemahkan kapabilitas karena maknanya berbeda. Kecepatan Wiwin dan Nisa menghasilkan output dalam bentuk gambar itu berbeda. Si Wiwin mungkin dalam waktu 10 menit selesai. Nisa mungkin dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Kenapa kok bisa berbeda waktunya? Nah, mungkin si Wiwin ini kebetulan didampingi oleh teman anak informatika yang dia ahli, yang bisa mengarahkan, oh caranya begini biar cepat, begini. Dan hasilnya sangat bagus dalam waktu singkat tapi bagus. Lah, Nisa tidak punya teman, tidak punya teman yang bisa memandu, sehingga dia harus belajar sendiri. Satu tahap demi tahap yang lain, meskipun hasilnya sama-sama bagus juga. Nah, jadi apa kalau itu capability? Capability itu berkaitan dengan resources. Ingat, resources itu bukan hanya dalam bentuk dana, uang, atau modal, tapi memiliki kemampuan untuk membangun jaringan. Ini resources juga. Maka ini capability ini namanya. Jadi berbeda dengan ability. Kalau ability itu kemampuan seseorang, hanya kemampuan saja. Dari capability itu bisa menguatkan ability. Nah, jadi kapabilitasnya si Wiwin tadi karena punya rekan-rekan yang pandai khusus memiliki bidang IT, barangkali memperkuat ability-nya dengan cepat. Tapi si Nisa dengan ability-nya, dia belajar pelan-pelan satu-satu, tapi kan membutuhkan proses yang lama itu. Juga menghasilkan output yang bagus juga. Nanti si Nisa ini kalau ketika outputnya sama-sama memiliki capability juga. Cuma capability-nya Wiwin sama Nisa ini berbeda. Kalau Wiwin memiliki capability berdasarkan ability-nya, kalau Wiwin mengembangkan ability berdasarkan capability dari resources yang bisa dia akses. Perusahaan yang cepat bisa merespon perubahan lingkungan itu biasanya mereka yang memiliki kapabilitas yang bagus dibandingkan dengan abilitasnya. Kalau hanya abilitas itu kemampuan sendiri itu. Kalau kita didukung dengan kemampuan orang lain dari resources yang lain, nah itu semakin memperkuat ability kita. Nah, ini yang biasanya perusahaan yang bisa cepat merespon itu yang memiliki kapabilitas yang bagus. Maka disebut itu kapabilitas. Saya tidak merubah ke dalam istilah bahasa Indonesia karena akan membingungkan nanti. Jadi tetap saya terjemahkan sebagai kapabilitas. Karena kapabilitas itu berkaitan dengan sumber daya.
resources yang dapat diakses. Di resources itu bukan hanya dana atau modal, tapi resources banyak, bisa pengetahuan, bisa networking, itu termasuk resources dalam kajian manajemen strategi. Sama-sama perusahaan yang memiliki, katakanlah ya, asumsinya, meskipun dalam kenyataannya mungkin tidak ada ya, sama-sama memiliki karyawan jumlahnya 100, memiliki asetnya sama, mungkin 500 miliar misalkan begitu, sama-sama. Tapi yang satu adalah berbentuk CV, yang satu berbentuk perusahaan perseorangan. Ini akan memiliki kapabilitas yang berbeda. Kenapa? Karena yang berbentuk CV ketika mengajukan kredit ke bank, dia dapat pagu kredit maksimal 500 miliar. Tapi yang perusahaan perseorangan ini, paling dia maksimal pagu kreditnya hanya 1 miliar. Nah, ini kan berbeda akhirnya. Akses ke sumber dana berbeda, paling mudah begitu. Itu namanya kapabilitasnya berbeda di antara perusahaan itu, di antara organisasi. Ya, itu penjelasan kapabilitas. Oke. Jadi masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi harus menemukan kapabilitasnya dengan apa yang ada di lingkungan yang dihadapi, mikro maupun makro. Nah, perlu kalau begitu melakukan audit internal dong kalau melakukan analisis lingkungan mikro environment. Audit itu kan menilai satu persatu. Sumber daya manusianya bagaimana diaudit, karyawannya memiliki kemampuan apa, sumber keuangannya bagaimana. Itu adalah audit internal. Nah, audit internal itu kalau menurut McKinsey itu bisa digunakan untuk mengembangkan strategi dengan kerangka 7S itu. Jadi berdasarkan audit internal, perusahaan kemudian bisa mengembangkan strategi 7S, strategi, structure, system, style, staff, skill, and superordinate goals. Ini untuk menyusun kekuatan internal. Artinya, kalau kita bisa mengaudit internal kita, maka kita bisa merumuskan strategi. Kita bisa merumuskan struktur perusahaannya seperti apa. Apakah struktur organisasinya sekarang itu terlalu gemuk atau terlalu ramping. Lalu sistem yang dikembangkan nanti bagaimana? Sistem yang berjalan, bukan hanya sistem teknologi informasi ya, tapi sistem kerja yang ada di perusahaan bagaimana dikembangkan. Lalu modelnya bagaimana, termasuk budaya organisasinya, style gitu. Penyusunan stafnya bagaimana, pemetaan kemampuan internal masing-masing karyawan atau secara kemampuan skill orang-orang yang terlibat di dalam organisasi bagaimana. Lalu bagaimana kita menentukan superordinate goal, tujuan utama yang paling utama yang akan kita capai apa? Apakah peningkatan keuntungan, ataukah memperbesar pangsa pasar, ataukah hanya bertahan saja? Itu adalah internal itu. Artinya semuanya berbasis internal. Dari audit internal akan menghasilkan ini, 7S itu. Oke, kita kembali ke ini. Pasar tadi ya, di audit internal itu, lingkungan mikro itu ada pasar atau marketplace. Yang paling penting di situ adalah interaksi antara elemen-elemen yang ada di lingkungan mikro. Elemen-elemen dalam lingkungan mikro tadi apa? Ada customer, ada supplier, ada intermediary, ada pesaing, ada persaingan atau kompetitor. Itu yang perlu dianalisis dalam marketplace. Jadi ada kekuatan kompetitif. Ini berkaitan dengan kalau di atas tadi itu, ada kekuatan kompetitif. Antara perusahaan dengan pesaing ada kekuatan kompetitif di situ. Nah, yang perlu dilihat kalau dalam pemasaran digital itu bagaimana teknologi yang digunakan oleh pesaing kita, tampilan webnya bagaimana. Oleh karena itu kenapa kemarin di tugas akhir nanti saya coba Anda akan menganalisis
sebenarnya bukan hanya sekedar webnya nanti, tapi strategi pemasaran secara keseluruhan. Tapi tentukan dulu perusahaan apa berdasarkan webnya. Kemarin sudah kan ya, di grup sudah ada itu. Nanti akan kita lihat kekuatan kompetitif. Bukan hanya misalkan Anda yang menentukan misalkan Garuda Airways gitu ya. Nah, kompetitornya siapa dia? Nanti harus Anda tentukan tuh kompetitornya Garuda ini siapa saja. Bukan hanya di Indonesia, kalau bisa semakin banyak kompetitor yang bisa Anda petakan semakin bagus. Ada Lion Air, ada Sriwijaya, ada AirAsia, ada Japan, apa sudah Thai Airways, ada Malaysia itu apa namanya. Nah, itu kan kompetitor itu. Nah, di pemetaan kompetitor mereka melayaninya bagaimana, itu yang paling penting juga dipetakan. Apa bedanya dengan pelayanan yang bisa dilakukan oleh Garuda, value apa yang berbeda, itu pemetaan internal, pemetaan kompetitor. Lalu kemudian berikutnya ada jaringan nilai. Mungkin ini kelemahan di jurusan manajemen ya, di kita ini tidak pernah bicara tentang supply chains atau value chains ya. Tapi ingat bahwa ini sangat penting dalam dunia manajemen, bukan hanya manajemen pemasaran, manajemen secara umum apapun, SDM maupun di keuangan pun ada namanya rantai nilai, atau disebut dengan, atau orang menyebutnya dengan jaringan nilai. Kenapa? Karena masing-masing pihak, tadi katakanlah ya kalau di lingkungan mikro tadi ya, ada perusahaan, ada pemasok di belakang, ada di depan ada pelanggan, di tengah-tengah ada intermediaries. Ini masing-masing ini memiliki nilai-nilai yang sendiri, memiliki nilai sendiri-sendiri. Nah, nilai masing-masing lembaga, katakan begitu saya sebutnya ya, ada lembaga pemasok, lembaga intermediari, perusahaan, distributor, dan customer misalkan, anggaplah itu sebagai sebuah lembaga. Ini masing-masing punya nilai. Pelanggan punya persepsi harapan atas sebuah nilai produk yang dia inginkan bisa memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Perusahaan merespon, mengkreasi, menyesuaikan, membuat produk yang diharapkan bisa memuaskan pelanggannya. Perusahaan berharap dari pemasok bisa menyediakan bahan baku yang sesuai dengan yang dia diinginkan. Masing-masing punya value lah. Ini masing-masing value ini berarti saling berkaitan antara satu dengan yang lain, mulai dari hulu ke hilir. Ini disebut dengan rantai nilai. Nah, kalau rantai ini ada yang nggak nyambung, maka secara keseluruhan tadi ya, masing-masing ada rantai nilai ya. Secara keseluruhan total itu disebut ada value yang tidak bisa dicapai. Dari pelanggan menginginkan produk dengan kualitas A, perusahaan tergantung dari pemasok untuk bisa memenuhi harapan pelanggan mendapatkan A. Ternyata mungkin perusahaan mendapatkan bahan baku yang nilainya A+. Nah, sehingga perusahaan bisa meng-create sebuah produk yang peringkatnya itu A+. Maka ketika ditawarkan kepada pelanggan, nah pelanggan ini berarti kepuasannya akan sangat. Berarti perusahaan bisa meng-create beyond expected, melampaui kebutuhan yang disediakan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, melalui media digital ini juga seperti itu yang diharapkan. Kalau bisa perusahaan jangan hanya menyediakan produk yang hanya cukup memenuhi kebutuhan konsumen, tapi kalau bisa beyond expected, melampaui keinginan pelanggannya. Ya paling mudah misalkan pengemasan atau cara kecepatan pengiriman. Kalau dijanjikan 4 hari ya barangkali 3 hari sudah nyampe.
Kalau dijanjikan 1 hari, barangkali setengah hari udah nyampe. Jangan sampai dijanjikan 1 hari, lalu kemudian diterimanya 2 hari. Nah, ini pasti akan terjadi word of mouth katanya. Apa word of mouth? Bahasa tikus, kata-kata tikus kalau di dunia maya itu. Ada word of mouth ya, bahasa apa namanya, kalimat dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut, ngomong-ngomong begini, bisik-bisik ini. Tapi kalau yang muncul adalah word of mouth, kalimat tikus, coba bayangkan, tikus kayak apa itu? Cici dan segala macam lah gitu. Wah sudah, nggak karu-karuan. Bahasa negatif itu yang terjadi di dunia maya begitu, di dunia digital begitu. Kalau Anda salah, tidak bisa memenuhi janji, maka terjadilah word of mouth gitu. Di kata-kata tikus tadi itu. Apa bahasa tikus ya, kita bayangkan tikus kayak apa itu. Nah, itu adalah jadi beberapa kekuatan kompetitif, rantai nilai. Ada struktur saluran baru, tentu itu ada saluran. Nah, sekarang lokasi perdagangan. Yang dimaksud lokasi perdagangan itu bukan kemudian lokasinya di pinggir jalan, di tengah kota, di pasar, enggak. Lokasi di sini adalah lokasi di perdagangan online apa? Apakah di Lazada, apakah di Facebook, ataukah di mana gitu ya, di Shopee ya. Itu diantaranya gambaran yang paling mudah di mana kita lokasi berdagangnya. Gitu. Pilihan lokasi perdagangannya di mana yang memudahkan, yang membuat kita memiliki value yang lebih lah. Untuk produk-produk tertentu mungkin mencari lokasi perdagangan yang bonafit begitu misalnya. Lalu kemudian ada pengaturan tentang transaksi. Transaksinya bagaimana, mudah apa enggak. Kalau transaksinya sulit, konsumen atau pelanggan tidak akan meneruskan transaksinya. Mungkin tertarik dengan produk, lalu kemudian masukkan di keranjangnya, ketika mau dibayar ternyata kok sulit, dia tidak bisa mengakses pembayarannya, akhirnya batal itu, nggak jadi terjadi transaksi. Itu yang dimaksud. Model bisnis baru, tentu dengan market dunia digital ini ada model-model bisnis baru yang bisa dikembangkan. Biasanya perusahaan itu menjual melalui perantara. Ini ada model bisnis baru, mungkin melalui supplier yang barangkali belum pernah dimasuki oleh perusahaan. Kan berarti model bisnisnya baru. Model bisnisnya selama ini adalah cash, mungkin bisa dengan kredit. Kayak misalnya dengan hadirnya Gojek gitu, kan menciptakan model bisnis baru itu. Bagi produsen yang penting dia bisa jualan. Tapi bagi konsumen, yang penting saya pesan dulu, bayar ono, baru nanti kalau barang saya terima tak bayari gitu. Saya bayar ketika bayar. Nah itu kan Gojek itu kan membuat model bisnis baru begitu. Atau GoFood gitu ya. Jadi ada bisnis baru begitu. Yang sebelumnya nggak pernah ada. Ada competitive forces. Ingat konsepnya Michael Porter. Ada buyer bargaining power, daya tawar pembeli. Ada supplier bargaining power, ada daya tawar pemasok. Ya. Ada 5. Ada kemudian ada daya tawar, ada ancaman pengganti, substitute product and service. Jadi ada ancaman produk pengganti atau layanan pengganti. Lalu kemudian ada hambatan barrier to entry, hambatan untuk memasuki industri. Ada persaingan di antara para pemasok, di antara perusahaan. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang paling mudah adalah daya tawar pembeli. Yang paling perlu diperhatikan saat ini dengan dunia digital adalah, jadi kekuatan yang paling perlu diperhatikan oleh di dunia marketing, di digital marketing adalah pengetahuan pelanggan. Jadi pelanggan sekarang ini jangan ditipu.
dia akan mudah mencari informasi dari sumber manapun secara online. Jadi nggak bisa ditipu. Dia mudah sekali membanding-bandingkan harga antara produk satu dengan produk. Misalnya, saya mau beli charger gitu ya, merek A. Saya di Shopee lihat harganya 57.000. Lihat di Tokopedia 56.000. Tapi di Tokopedia ada berbagai macam toko, ada shop-shop di situ. Ada toko tertentu itu menawarkan harga yang 45.000 lah, padahal produknya sama, speknya kalau di foto itu sama, tapi harganya jauh lebih. Akhirnya kita memilih yang paling murah. Ini kan pengetahuan pelanggan tidak terbatas sekarang, bisa membandingkan harga dengan mudah sekali. Nah, itu artinya apa? Daya tawar pembeli sekarang, bargaining power buyer, bargaining power itu sangat tinggi dengan melalui media digital ini. Kemudian daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok ini maksudnya kan kita tadi kan ke belakang ya, di pemasok kan ada di belakang perusahaan. Perusahaan kepingin mengkredit produk tertentu membutuhkan bahan baku tertentu. Nah, yang terjadi sekarang, pemasok itu kalau di teknologi sistem informasinya ya, sistem informasi yang biasa digunakan itu menggunakan e-procurement. Nanti kalau Anda buka di perusahaan, di website perusahaan, Anda akan temukan namanya e-procurement. Jadi itu adalah cara perusahaan mencari pemasok yang sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, persoalannya sekarang adalah pemasok ini memiliki teknologi informasi yang sesuai dengan perusahaan atau enggak? Ada tautan elektronik data interface enggak dengan perusahaan? EDI ini. EDI-nya nyantol enggak dengan perusahaan? Kalau misalkan misalkan perusahaan kepengen, semua perusahaan kan pasti butuh kertas misalkan ya, untuk kebutuhan administrasinya. Tapi kan perusahaan nggak pernah beli kertas, satu rem ke toko A, kan enggak. Belinya pasti gelondongan besar, berapa box begitu ya. Karena box akhirnya kan daripada susah harus jalan-jalan ke pasar, mending buka ini di e-procurement, dia pilih tuh pemasoknya siapa saja. Kalau pemasok tidak masuk di e-procurement tentu tidak akan dipilih oleh perusahaan, tidak masuk di daftarnya, di listnya itu. Itu yang dimaksud daya tawar pemasok. Lalu ada ancaman produk dan layanan pengganti. Bahwa produk yang kita tawarkan ini jangan dianggap pasti hebat, karena bisa jadi ada penggantinya nanti. Ada penggantinya. Saat ini mungkin kita menggunakan teknologi MIT begini yang paling mudah menurut kita, tapi jangan harap itu nanti akan ada ancaman baru yang akan muncul, layanan-layanan baru yang terkait dengan pembelajaran online seperti yang kita lakukan. Jadi yang disebut dengan ancaman produk pengganti. Kalau sudah memimpin pasar, jangan kemudian jumawa, hati-hati, sudah bisa nanti menjadi digulingkan oleh produk baru yang barangkali belum pernah dipikirkan perusahaan untuk menggunakan atau men-create produk itu. Ada satu contoh di bukunya Safi itu namanya First E, ya hebat itu untuk menggunakan, dia B2B, bangsa pasarnya, bisnis ke bisnis, tapi ternyata dengan perubahan teknologi dia tidak bisa mengikuti, akhirnya dia jatuh, gitu, sudah nggak bertahan di industrinya. Kalau di bisnis B2B, jadi persaingan produk pengganti ini, ancaman produk pengganti itu sangat tidak sulit ya, sulit ada produk pengganti, manakala produk yang kita tawarkan itu berbasis kimia dan minyak. Karena kan tidak mungkin, tidak sembarangan perusahaan bisa beroperasi di industri kimia maupun di industri perminyakan kan itu. Tapi kalau selain ini, ya pasti banyak ancaman produk penggantinya. Sekarang barrier to entry, maksudnya di sini adalah
ketika di sebuah industri, ada perusahaan ya, perusahaan tadi kan ada apa namanya, ada pesaing-pesaing. Pesaing-pesaing ini kan yang sejenis, perusahaan yang sejenis. Kalau itu kita kumpulkan kan menjadi sebuah industri ya, kita sebut sebuah industri. Nah, ada enggak kalau industri itu perusahaan-perusahaan ini masih terbuka pangsa pasarnya, mungkin barrier to entry itu akan mudah. Tidak ada barrier to entry, tidak ada ancaman perusahaan baru untuk ikut nimbrung di pasar, di industri itu, untuk memulai bisnis baru, gitu kan. Kalau Anda mau bisnis, kita mau bisnis, lalu kita lihat pangsa pasarnya masih terbuka enggak? Kalau masih terbuka, lalu kita petakan ada berapa perusahaan yang melayani pasar itu. Kira-kira kita bisa enggak menentukan spesifik pasar yang akan kita masuki. Selama itu bisa kita petakan, mungkin kita tidak akan mudah masuk di dalam bisnis itu. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa menemukan, maka ada barrier, ada hambatan untuk masuk, karena kita nggak bisa tidak bisa mengikuti. Ibaratnya begini, gampangnya ya, kita di kelas ini katakanlah masing-masing individu yang sudah nimbrung di kelas ini, ada 34 orang ini, katakanlah adalah perusahaan yang eksis misalnya ya. Dari tadi awal dari menit pertama sampai menit sekarang ini, kan sudah banyak pengetahuan yang kita dapatkan ya dari penjelasan saya. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang masuk, yang bergabung, belum ya diterima masuk di grup. Tapi begitu masuk di dalam diskusi yang sudah kita lakukan, dia akan bengong. Ini ngomong apa ini Pak Yahya ini? Kok tiba-tiba ngomong tentang ini? Awalnya dari mana? Lah, ini yang terjadi. Ketika sebuah perusahaan masuk terjun dalam industri, dia tidak mengetahui, industri itu kan sudah berjalan lama. Nah, tidak mengetahui latar belakangnya, tidak mengetahui informasi apa yang sudah ada di dalam persaingannya seperti apa, dia akan bengong. Nah, karena bengong akhirnya perusahaan ini ya nggak akan bertahan lama, dia hanya sebatas partisipasi saja di dalam industri, nggak bisa mendapatkan keuntungan. Ini gambaran sederhananya begitu. Barrier to entry. Contoh kalau di sini penjualan musik ya, musik. Kalau secara online ada Napster, saya belum pernah nyoba sih. Kalau dikatakan di situ musik-musik tradisional atau benar, saya kurang tahu ya. Jadi dibandingkan dengan CD atau DVD, ya mungkin lebih laku ini, lebih laku itu. Kalau saya sering pakai secara online itu di HP itu ada. Itu yang sering saya setel di kalau mau download itu kan kelamaan, harus masukkan ke ini lagi ya, ke media device lagi. Atau pakai YouTube. YouTube barangkali harus kita pilih mana yang ininya, yang kita sukai. Ini masing-masing ada plus minusnya. Kalau kita bisa mengikuti itu ya barangkali kita tidak terbebas dari barrier to entry itu. Apa yang terjadi di dalam dunia persaingan, dalam kompetisi itu? Yang terjadi adalah, yang diperhatikan adalah siklus produk, daur hidup produk. Anda sudah mempelajari daur hidup produk. Mulai dari produk itu dikenalkan, ada tahap perkembangan, tahap kedewasaan, ada tahap declining, penurunan. Ya kan? Nah, tahap pengenalan ini, di tahap pengenalan biasanya kurvanya itu agak landai, naik, tapi naiknya itu nggak begitu ekstrim. Tapi begitu sudah tahap kedewasaan, naiknya itu tajam. Tajam sampai ke puncak declining, kedewasaan, lalu kemudian menurun. Nah, siklus daur hidup produk ini ternyata jangka waktunya sekarang bukan tahunan, tapi bahkan mungkin harian atau mungkin paling lama mingguan. Hari ini muncul tawaran produk apa yang baru dikenalkan di luar negeri untuk gadget ya, HP, smartphone misalnya. Begitu masih ditawarkan saja di sana, itu pesanan sudah banyak itu.
Nah, begitu muncul di Indonesia, paling jangka waktu 1 bulan sudah muncul lagi produk baru lagi. Nah, itu siklus hidup produk itu ternyata semakin menurun. Artinya menurun itu durasinya itu semakin singkat, bukan lama lagi gitu, semakin singkat. Nah, itu persaingan di antara pesaing itu yang diperhatikan tuh itu. Ini adalah apa namanya, kesimpulan lah ya, katakan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi di tabel ini. Mungkin silahkan bisa dibaca ya untuk dipahami apa yang terjadi dalam five forces ini. Five forcesnya Michael Porter ini, ada daya tawar pembeli, pemasok, ancaman pengganti, barrier to entry, dan kompetitor tadi, competitiveness di antara kompetitor. Apa yang terjadi kaitan dengan dunia digital. Oke, yang berikutnya adalah analisis rantai nilai. Tadi sudah saya jelaskan secara umum lah ya, bahwa masing-masing ini ada value change. Sayang ada gambar yang terlewat ya, ada gambar yang terlewat di file yang saya kirimkan. Baru saya sadar ketika saya baca tadi. Nah, barangkali kita bisa lihat. Nah, di sini. Value change itu, ini konsepnya Michael Porter ya. Ini yang A, yang awal ini adalah konsep aslinya. Bahwa sebuah perusahaan itu pasti memiliki namanya proses bisnis utama lah gitu. Core kompetensinya itu di sini nih. Jadi ada human resource, ada finance, ada informasi. Ini bisa berbeda-beda setiap perusahaan. Kalau perguruan tinggi misalnya ya, perguruan tinggi itu memiliki bisnis inti, itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi adalah bisnis intinya di sini, yang vertikal, yang horizontal ya. Yang horizontal ini adalah bisnis inti. Yang tiga ini adalah, ini tidak selalu tiga, tergantung sebuah organisasi. Hanya Porter memetakan, ini menurut teorinya Porter itu dipetakan ada human resource, finance, information. Karena semua perusahaan, apapun organisasi, pasti ada ini. Ada human resource, ada finance, ada sistem informasi. Meskipun sistem informasi ini tidak selalu dengan teknologi ya, tapi ada sistem kerja, katakan begitu. Semua perusahaan apapun pasti ada tiga, sehingga dikatakan ini adalah bisnis inti. Jadi aktivitas utama, primary activity, aktivitas utama. Nah, aktivitas utama ini didukung oleh aktivitas pendukung. Ada inbound logistik, ada produksi, ada outbound logistik, ada sales and marketing. Ini adalah supporting. Human resource, finance, information system ini tidak akan bisa berjalan manakala tidak ada supporting system. Ini primary system, ini supporting system. Yang di atas ini primary system, yang di bawah ini adalah supporting system. Ya, supporting system. Jadi ini value chain secara konsep dasarnya. Nah, ini dikembangkan. Ternyata di dalam dunia digital itu, kalau ini disebut dengan traditional value chain model ya, kalau yang B ini adalah pengembangan dengan dunia digital. Mungkin yang primary activity-nya tetap ada human resource, finance, dan information system. Namun di supporting-nya ternyata lebih banyak lagi. Harus diawali dengan market research, ada new product development, ada market product, pasar produk, ada procure material. Ini bahan baku tadi, procure material, mencari bahan baku di belakang. Atau procure product, bahan baku produk. Jadi, tapi itu masih menjadi bahan baku. Ya, kalau Anda misalkan jualan online gitu ya, Anda kan procure produk, bahan bakunya dari mana? Yang cewek-cewek ini jualan baju muslimah misalkan, kan nggak buat sendiri itu, cari dari toko mana, dijual kemana kan gitu. Nah, itu procure produk. Nah, kemudian manage selling and fulfillment. Jadi bagaimana mengelola penjualannya dan bagaimana mengelola pembayarannya.
tagihannya bagaimana, mengelola penjualan dan tagihannya bagaimana, itu namanya manage selling and fulfillment itu. Nah, ini ternyata berubah, bergeser, bertambah dengan fungsi yang inbound logistik, production, ini perlu bergeser menjadi bahkan bergeser dan tambahi gitu, bukan hanya 4 aktivitas tapi menjadi 6. Mungkin kalau Anda lebih jeli lagi, mungkin bukan hanya 6, mungkin bisa 10, bisa 12 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan rantai nilai. Value chain activity yang dimaksud oleh Porter itu adalah ini. Jadi masing-masing ini menawarkan nilai yang berbeda. Kalau tidak dijadikan satu kesatuan, katakan fungsi utama itu tidak akan bisa jalan tanpa ada fungsi supporting. Kalau tidak didukung dengan supporting, tidak akan jalan. Fungsi Anda belajar, fungsi Anda kuliah, menuntut ilmu adalah belajar. Kalau tidak didukung dengan media yang dibutuhkan untuk media pembelajaran, maka nggak akan bisa jalan. Itu yang dimaksud dengan fungsi value chain tadi itu. Oke. Sebentar. Balik lagi ke atas, itu tadi rantai nilai ya. Jadi ada rantai nilai yang harus kita perhatikan. Saya nggak akan menjelaskan satu persatu, silakan nanti sambil lalu dibaca ya. Saya cari yang beberapa poin penting saja. Nah, berikutnya ada struktur saluran baru. Struktur saluran baru ini dengan bisnis digital, dengan penjualan, dengan pemasaran digital, akan membuka peluang. Kalau dulu, jadi akan terjadi disintermediasi saluran distribusi. Kalau dulu yang A ini ya, sebelum ada digital marketing, katakanlah ini ya, kalau yang rantai yang paling panjang lah, dari produsen dijual ke pedagang besar, pedagang besar dijual kepada retailer, retailer baru dijual kepada konsumen. Melalui digital marketing ini ternyata ada beberapa bagian intermediari yang dilewati. Mungkin Anda jualan online misalkan, Anda sifatnya adalah retailer, bisa jadi Anda langsung membelinya dari produsen, bisa juga mungkin dari pedagang besar, lalu Anda jual kepada konsumen akhir. Atau bisa jadi konsumen tidak perlu melalui Anda, langsung si konsumen ini mencari membeli dari produsennya. Ini namanya terjadi disintermediasi di saluran distribusinya. Ini memungkinkan hanya terjadi di dunia internet. Dulu ini katakanlah begitu ya, sekarang terjadi disintermediasi. Atau bahkan mungkin terjadi counter mediation. Ternyata kalau perusahaan langsung melayani pelanggan, mereka akan kewalahan ternyata. Harus menambah sumber daya manusia yang harus melayani itu. Mungkin dengan menambah teknologi yang harus mengikuti itu. Nah, karena dia kewalahan perusahaan, maka kemudian dia mencari distributor, tapi bukan distributor yang lama yang dia gunakan, tapi distributor baru yang memiliki teknologi yang lebih bagus dibandingkan perusahaan. Sehingga si perusahaan hanya berhubungan dengan distributor, intermediari, dan intermediari yang berhubungan dengan konsumen. Ini yang disebut dengan counter mediation. Asalnya A, terjadi disintermediation, kembali lagi, ini disebut dengan counter mediation. Itu yang dimaksud. Oke, ini lokasi perdagangan tadi saya jelaskan, jadi bukan hanya di ini ya. Apakah ini lokasi perdagangan online? Apakah ya perusahaan itu menjual melalui supplier, websitenya supplier, sell side, at supplier side, one to many, atau sebaliknya, many to one,
melalui websitenya pelanggan. Ini yang bisa dikaitkan dengan disintermediasi tadi juga. Jadi di mana kita jualan? Apakah di Facebook kita atau kita kirimi pesan melalui media sosial satu persatu kepada pelanggan, calon-calon pelanggan kita, atau kita membuat kita jualan di Shopee misalkan, itu kan intermediary website itu. Kalau Shopee, Lazada itu kan website intermediary. Nah, itu pilihan. Atau di pemasok kita, di mana kita jualan di pemasok. Atau mungkin maksudnya begini, kalau yang ini ya, yang A ya, saya awali, saya jelaskan sekali lagi. Yang A ini misalkan Pak Yahya jualan kerudung misalkan. Nah, kerudung ini saya beli dari websitenya siapa ya? Azizah misalkan ya. Azizah ini dia produsennya, dia yang menjual, yang memproduksi ini. Nah, saya hanya bilang ke Wiwin, ke Nisa, ke Fikri, ke yang lain. Itu Anda kalau mau beli kerudung, ini alamat, silahkan belikan ke sini. Nah, itu berarti saya jualannya di websitenya pemasok itu. Supplier website. Saya hanya ngeling saja ke situ. Ibaratnya begitu, bahasa sederhananya ya. Nah, mungkin saya membuat website sendiri, tapi sebenarnya ngeling saja ke websitenya pemasok tadi. Atau buy side, buyer side. Ya, kita dinawarkan satu-satu tadi itu. Bahasa sederhananya begitu. Atau melalui, saya tawarkan di Tokopedia. Saya jualan di Tokopedia, tapi yang saya jual produknya Azizah. Gampangnya, gampang sederhana penjelasannya begitu. Oke, berikutnya adalah saya kira ini bisa dipahami lah, teman-teman semuanya bisa ini. Model bisnis, saya kira kalau model bisnis ini ada B2, saya kira mudah dipahami ya, B2B itu bisnis ke bisnis. Anda punya perusahaan Anda memproduksi sebuah produk, mengkreat sebuah produk, lalu Anda jual ke perusahaan lain, itu namanya B2B. Nah, karena produk yang Anda buat ini adalah bisa diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain. Bahan baku bagi perusahaan itu B2B. Anda jualan mesin eskavator misalkan. Nah, itu Anda jualnya bukan kepada Pak Yahya, tapi jualnya kepada perusahaan pertambangan, perusahaan yang membutuhkan eskavator. Nah, itu namanya B2B. Yang ilustrasi mudahnya begitu. Anda jualan pakaian, lalu Anda jual ke sekolah, ke universitas misalkan, untuk bahan seragam mereka. Nah, itu namanya B2B. Tapi kalau Anda juga memproduksi sebuah pakaian, lalu Anda jual ke Pak Yahya, nah itu namanya B2C, bisnis ke pelanggan, bisnis to customer. Nah, dengan dunia internet ini bisa terjadi C2C, customer to customer. Saya membeli produk dari Shopee misalkan harganya pakaian ya, kaos ya, ternyata harusnya saya pengennya beli satu, ternyata di situ ada promo, beli satu dapat satu, jadi kan dua lah. Yang satunya kan sama persis, ngapain saya pakai? Saya jual ke teman saya. Itu kan namanya C2C, itu. Konsumen menjual lagi, customer menjual lagi customer yang lain. C2C. Bukan hanya itu saja, dari informasi saja barangkali bisa menjadi C2C itu. Ada 11 jenis model bisnis yang dapat difasilitasi dalam dunia digital. Ada e-shop, toko melalui web, ada e-procurement, tender elektronik untuk pengadaan barang dan jasa, ada e-mall, Lazada,
Shopee itu e-mall, ada e-auction, jadi dari perusahaan besar Samsung misalkan, atau bukan Samsung ya, apa ya yang pernah saya lihat, HP itu ada fasilitas di situ yang melayani pembelian langsung dari konsumen akhir. Mereka membelinya kan hanya satu item saja, nggak banyak. Itu namanya e-auction di B2C. Ada komunitas virtual di dunia digital. Ada, saya nggak tahu ya, mungkin ada komunitas, misalnya kalau yang saya tahu, saya ikut itu ada komunitas ini. Saya nggak sengaja satu saat itu ikut ya bisnis, kalau orang menyebutnya MLM lah gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya lihat di situ adalah motivasi. Bagaimana seseorang memotivasi orang lain untuk tertarik mengikuti bisnisnya. Nah, di sisi motivasinya inilah yang saya perhatikan, yang saya ikuti. Sehingga dia membuat komunitas nih. Komunitas, saya nggak berani menyebut komunitasnya apa ya. Nah, komunitas ini kemudian di situ berdiskusi tentang apa, hal-hal apa yang menarik, motivasi-motivasi lain. Itu namanya komunitas virtual. Termasuk di kelas kita ini kan komunitas virtual juga itu. Ada platform kolaborasi. Sebuah sistem yang dikembangkan individu dan sistem dikembangkan oleh sebuah perusahaan itu berkolaborasi. Namanya collaboration platform. Ada pasar pihak ketiga melalui hub ya, pertukaran. Hub. Ada integrator rantai value chain integrator. Value chain ada seseorang yang kemudian ada sebuah lembaga yang berusaha mengintegrasikan antara value chain ini disebut dengan integrator value chain integrator. Di ini yang jarang nih, coba Anda bisnis dicari value chain apa ya bisa menghubungkan. Anda jualan jilbab misalkan begitu ya, value chain-nya sudah terbangun nih. Lalu ada orang jualan apalagi gitu ya. Nah, Anda berusaha menghubungkan antara value chain di penjualan jilbab dengan value chain apa yang misalkan jualan makanan. Apa hubungannya? Nah, kalau Anda bisa mengintegrasikan itu, ada disebut dengan value chain integrator. Ada intermediary, information intermediary, perantara informasi. Jadi Anda biasanya ini di mesin pencari sudah otomatis ya. Anda mencari HP dengan spek tertentu. Biasanya ada ini. Nggak tahu sih mesin pencari ini bagaimana caranya. Kemudian mau dibandingkan dengan tipe A dengan merek lain, tipe B dengan merek lain. Nah, bandingkan speknya, harganya. Ini namanya perantara informasi. Ada internet shopping is safe. Jadi yang mengotentifikasi kualifikasi, artinya ini yang belanja ini sudah umur 19, 18 atau di bawah usia. Jangan-jangan ini anaknya Pak Yahya ini yang, nah itu ada namanya internet shopping apa ISIS. Jadi otentifikasinya itu. Jangan sampai anak kecil, pernah terjadi tapi sudah lama itu, anaknya siapa pengusaha itu karena dia belajar buka laptop ayahnya, tiba-tiba dia itu pesan barang yang luar biasa, pesan apa namanya pesawat tempur ke Boeing begitu. Nah ini kan nggak ada, karena di sana nggak ada, waktu itu tidak ada fasilitas ISIS ini yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang pendekatan apa namanya strategi pemasaran digitalnya? Kalau
kan ini saat ini kan begini ya, kita ini harus mengintegrasikan antara strategi pemasaran yang awalnya kita pelajari adalah pemasaran yang tidak berbasis digital, sekarang ditambahi dengan pemasaran digital. Jangan dipisah antara pemasaran yang strategi pemasaran yang sudah dilakukan dengan pemasaran digital. Harusnya digabungkan. Kalau sebuah perusahaan hanya memandang sementara aja deh itu menggunakan strategi pemasaran digital atau disebut dengan ad hoc, pendekatan ad hoc, maka nggak akan berhasil itu pendekatan digitalnya. Itu ya dimaksud. Sehingga harus di apa namanya ya, dilakukan secara terintegrasi itu antara pemasaran yang tidak digital dengan yang digital, saling melengkapi. Strateginya pun harus saling sama-sama saling melengkapi. Karena di pendekatan digital itu lebih dahsyat ininya. Oke, itu yang pendekatan di pendekatan analisis pendekatan mikro ya. Saya kira itu kita mulai tadi jam berapa ya? Jam 9 ya. Oke, masih ada waktu deh. Ya cepat saja. Atau sampai sini dulu kita diskusi dulu deh, Pak Yahya sambil sambil istirahat sebentar sejenak, minum air. Nah, ada pertanyaan silakan. Diskusi silakan.